Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YLC, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan jenis yang ke-9 dari pembahagian isim mu'rab, yaitu isim mangkus. Di mana isim mangkus itu adalah setiap isim yang diakhiri oleh huruf ya dan harkat sebelumnya adalah kasroh. Nah, kemarin kita sudah ketahui juga bahwa harkat dhammah dan kasroh itu tidak bisa dizahirkan atau ditampakkan di atas huruf ya dari isim mangkus tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah harkat dhammah atau kasroh itu selalu berat di atas huruf ya? Nah, ini merupakan hal yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Ternyata tidak semua atau tidak selalu harkat dhammah atau kasrah itu berat di atas huruf ya. Setidaknya ada dua tempat atau dua ketentuan di mana harkat dhammah dan kasrah itu tidak dianggap berat pengucapannya di atas huruf ya. Nah, kapan saja itu? Yang pertama, apabila sebelum huruf ya berharkat sukun. Ya, apabila sebelum huruf ya tersebut ada huruf yang sukun, maka harkat dhammah atau kasrah itu tidak dianggap berat di atas huruf ya. Misalnya pada contoh nahyun, ya. Pada contoh nahyun, larangan. Harkat dhammah atau kasroh pada huruf ya ini tidak dianggap berat. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharkat sukun. Nah, sehingga boleh saja kita baca nahyun ataupun nahyin. Tergantung nanti posisinya apakah rofa, hukumnya apakah rofa atau jar, ya. Begitu juga dengan lafaz hadiyun. Boleh dibaca hadiyun dan boleh juga dibaca hadiyin. Sesuai dengan hukumnya apakah rafa atau jar nanti. Nah, hadiyun artinya sejenis dam, ya, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, keduanya nahyun dan hadiyun ini tidak terkategori sebagai isim mangkus. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharkat sukun. Sementara isim mangkus disyaratkan sebelumnya harus berharkat kasroh. Oke. Nah, ini tempat yang pertama. Kemudian yang kedua, harkat dhammah atau kasroh itu juga tidak berat di atas huruf ya apabila isim itu diakhiri oleh huruf ya nisbah. Ya nisbah ini adalah ya yang berfungsi untuk menisbatkan sebuah isim ke daerah atau ke nama-nama tertentu. Nah, misalnya contoh nama Asy-Syafi'i, ya. Nah, ini merupakan nama dari imam atau nisbat dari Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Nah, nisbat kepada Syafi', ya. Nah, di akhir nama beliau ada ya tasydid. Nah, ya tasydid ini disebut dengan ya nisbah, ya. Nah, harkat dhammah atau kasroh itu tidak berat di atas huruf ya seperti ini. Sehingga boleh saja kita membacanya Syafi'iyyu ataupun Syafi'iyyi. Karena sebelum ya yang kedua, karena tasydid itu merupakan gambaran dari dua huruf yang disatukan. Nah, sehingga asal dari iyu ini sebenarnya adalah fi'iyu. Ya yang keduanya berharkat, sementara ya sebelumnya sukun. Nah, sehingga dhammah pada huruf ya yang kedua itu tidak lagi dianggap berat. Begitu juga dengan harkat kasroh. Nah, atau misalnya contoh lain al-fadaniyu.
Nah, ini boleh juga dibaca dhammah ataupun kasrah, tidak dianggap berat. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh ya nisbah. Yang mana ya nisbah itu adalah ya tasydid seperti ini. Ada dua ya, di mana ya yang keduanya kita harkati dhammah atau kasrah, kemudian ya yang pertamanya berharkat sukun. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, harkat dhammah ataupun kasrah tidak dianggap berat. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.